Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afada'ina bi barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu martabati hadzal ilmi wa nisbatihi ilal ulumi. Menerangkan posisinya ilmu ini, kedudukan posisi ilmu ini, yakni ilmu usul fikih, wa nisbatihi, dan hubungannya ilmu ini ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu yang lain. I'lam, ketahuilah, annal ulumah, bahwa sesungguhnya ilmu itu tangkosimuh, itu terbagi, ila akliyatin, kepada ulum akliyah, ilmu-ilmu yang bersifat penalaran, ilmu-ilmu rasional, katibbi, seperti kedokteran, wal hisabih, dan hisab, hitung matematika, wal handasati, dan arsitektur. Itu contohnya ilmu-ilmu akli. Walaysa dzalika, dan tidak ada apa hal itu, min gharadina, adalah tujuan kami. Tujuan kami di sini tidak untuk menjelaskan ilmu-ilmu seperti itu. Wa ila diniyatin, dan terbagi kepada ilmu-ilmu agama. Kal kalami, seperti ilmu kalam, wal fikhi, dan fikhi, wa usulihi, dan usulul fikhi, wa ilmil hadisi, dan ilmu hadis, wa ilmu tafsiri, dan ilmu tafsir, wa ilmil batini, dan ilmu batin. Ilmu batin termasuk ilmu agama. Ini saya maksud, yang saya maksud dengan ilmu batin, ilman qalbi wa tadhhirihi, ilmu tentang hati, dan ilmu tentang mensucikan hati, anil akhlaqil zamimati, dari akhlak yang tercela. Jadi ilmu itu secara garis besar ada dua, ada yang akli, ada yang dini. Ada ilmu-ilmu rasional, ada ilmu-ilmu agama. Wa kullu wahidin, adapun tiap-tiap satu, minal akliyati wad diniyati, dari ilmu-ilmu yang akliyah dan ilmu-ilmu agama, yang qasimu, ialah terbagi, apa kullu wahidin, ila kulliyatin wa juz'iyatin, kepada kulliyah dan juz'iyah, universal dan partikular. Universal atau universal yang partikular atau parsial. Jadi ilmu akli ada yang akli kulli, ada yang akli juz'i. Yang dini demikian pula, ada dini kulli, dini juz'i. Fal ilmu al-kulliyuh, maka adapun ilmu yang kulli, ilmu yang universal, minal ulumid diniyati, dari ilmu-ilmu agama, tidak akan menjelaskan ilmu yang akli kan. Wal kalamu, adalah kalam, ilmu kalam. Wasairul ulumi, adapun ilmu-ilmu yang lain, minal fikhi, berupa fikhi, wa usulihi, dan usulul fikhi, wal hadisi, dan hadis, wa tafsiri, dan tafsir, ulumun juz'iyatun, adalah ilmu-ilmu yang partikular atau yang parsial ya. Ilmu agama yang kulli, ya ilmu kalam itu. Kalau ilmu-ilmu yang lain,
fikih, usul fikih, hadis, tafsir itu bukan kulli tapi ilmu-ilmu juz'i, ilmu parsial, partikular ya. Kok gitu? Ya gitu di annal mufassirah, karena sesungguhnya mufassir, ahli tafsir itu la yanzuru illa fi ma'nal kitabi khassatan, dia tidak mengkaji kecuali tentang maknanya Al-Quran secara khusus. Yang menjadi kajian mufassir kan Al-Quran, maknanya Al-Quran kan juz'i itu. Wal muhadditsu, adapun muhaddis atau dibaca wal muhaddisa, orang ahli hadis, la yanzuru, tidak mengkaji illa fi tariqi thubutil hadisi khassatan, kecuali tentang jalan penetapan, jalan validitasnya hadis secara khusus. Ya muhaddis hanya berbicara tentang hadis. Wal faqiha la yanzuru illa fi ahkami af'alil mukallafina khassatan, orang ahli fikih itu tidak mengkaji kecuali tentang hukum-hukum terkait perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang menjadi kajian ahli fikih tak lain adalah hanya tentang hukum-hukum menyangkut perbuatan orang mukallaf. Wal usuliyah la yanzuru illa fi adillatil ahkamis syar'iyyati khassatan, orang ahli usul itu tidak mengkaji kecuali tentang dalil-dalil hukum syar'i khususan, secara khusus. Yang menjadi kajian usuli, ahli usul adalah hanya tentang dalil-dalil hukum. Itu kan ilmu parsial namanya. Wal mutakallimu, adapun mutakallim, orang yang ahli ilmu kalam, huwallazi, adalah orang yang duru, yang mengkaji fi a'amil asya'i, di dalam hal yang lebih umum ya. Di dalam paling umumnya beberapa perkara. Jadi ilmu yang kulliyah, ilmu kalam, karena ahli kalam adalah mengkaji seluruhnya ya. Apa yang dimaksud a'amul asya? Wa huwa, adapun a'amul asya, al-mawjud, adalah sesuatu yang mawjud, sesuatu yang ada. Ini seluruhnya menjadi kajian ilmu kalam. Fayaksimu, maka membagi. Kalau yaksimu membagi, kalau yukosimu membagi-bagi, tapi ini membagi. Fayaksimu, maka membagi siapa mutakallim al-mawjudah, kepada barang mawjud, awalan, pertama kali, membagi ila hadisin ila qadimin wa hadisin, kepada mawjud yang qadim dan mawjud yang hadis. Pertama-tama ahli kalam membagi barang mawjud ini, ada mawjud qadim, ada mawjud hadis. Tsumma yaksimul muhdatsa ila jauharin wa ardin, kemudian mutakallim membagi barang muhdas. Muhdas sama dengan hadis, artinya ada muhdas yang jauhar, ada muhdas arad. Jauhar ini substansi, arad adalah sesuatu yang bukan substansi. Kalau orang bernama Zaid, Zaid itu jauhar, perbuatannya, geraknya, diamnya, itu namanya arad. Jadi barang hadis itu ada dua bagian, ada yang jauhar, ada arad. Tsumma yaksimul aradah, kemudian membagi siapa mutakallim, membagi arad, ilama, kepada sesuatu, tustaratu, yang disyaratkan, fihi, di dalam ma, disyaratkan al-hayatu, apa sifat hayat, hidup, minal ilmi, yaitu ilmu, wal iradatu, dan irada, kehendak,
wal kudratu dan kudrat, wal kalamu dan kalam, wassam'u dan sama, wal basaru dan basar. Wa ilama dan kepada sesuatu yastauni yang tak butuh apa ma anha daripada hayat, kalau ni seperti warna, warihi dan angin atau bau, waktu mi dan rasa. Jadi jauhar arad itu ada dua, ada yang memerlukan hayat, ada yang tidak memerlukan hayat. Ilmu ini arad, irada arad, kudrah arad. Tidak akan ada ilmu tanpa hayat, ya, tanpa hidup kan. Masa ada barang mati punya ilmu, kan ada. Ini contoh-contohnya arad yang memerlukan sifat hayat. Ada arad yang tidak memerlukan sifat hayat seperti warna. Warna ini kan arad, ya. Arad. Papan tulis itu adalah jauhar, hitamnya itu arad, ya. Wa yaksimu al-jauharah, dan membagi siapa mutakallim, membagi jauhar, dibagi ilal hayawani wan nabati wal jamadi, kepada hayawan, nabat tumbuh-tumbuhan, wal jamadi dan benda mati. Jauhar paling tinggi itu hayawan, di bawahnya hayawan itu nabat, di bawahnya nabat itu adalah jamad. Jamad ini seperti tanah. Tanah ini berkhidmat kepada nabat. Nabat tumbuh di atas jamad. Nabat berkhidmat kepada hayawan. Hayawan khidmah kepada manusia. Kalau manusia khidmatnya kepada penciptanya, ya. Khidmatnya. Hayawan memerlukan nabat, nabat memerlukan jamad. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa mutakallim, anak tidafaha, bahwa sesungguhnya bermacam-macamnya hayawan, nabat dan jamad, bil anwa'i adalah dengan melihat anwa, macam-macam, au bil a'radi atau dengan arad. Tsumma yang duru fil qadimi, kemudian mengkaji, merenung siapa mutakallim tentang mawjud yang qadim. Mawjud yang qadim ini Allah, ya. Fayubayyinu, maka menjelaskan siapa mutakallim, annahu, bahwa sesungguhnya yang qadim la yatakassaru, itu tidak berbanyak, ya, tak menjadi banyak. Wala yang qasimu, dan tidak terbagi apa yang qadim, ingkisaman hawadifi, seperti terbaginya barang-barang hawadis. Balla buddah, bahkan tidak bisa tidak, harus ayyakuna ada apa qadim, wahidan itu satu. Yang qadim yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, adatnya satu, perbuatannya satu, sifatnya satu. Wa ayyakuna, dan tidak boleh tidak ada apa yang qadim, mutamayyizan 'anil hawadisi, itu terpisah atau berbeda dengan yang hawadis, terpisah bi awsafin, dengan sifat-sifat, tajibu yang wajib apa awsaf lahu bagi qadim, wa umurin, dan dengan hal-hal tastahilu yang mustahil apa umur, alaihi atas qadim, wa ahkamin, dan hukum-hukum, tajuzu yang jaiz apa ahkam, fi haqqihi bagi yang qadim, wala tajibu, dan tak wajib apa ahkam, wala tastahilu, dan tidak mustahil. Sifat-sifat
dikaitkan dengan yang qadim, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Wajib di sini tidak sama dengan wajib menurut fikih ya. Wajib ini artinya sesuatu yang akal tidak percaya kalau itu tak terjadi. Akal tidak membayangkan ketidakadanya ya. Itu namanya wajib. Allah wajib ada, artinya akal tak percaya kalau Allah tidak ada. Allah wajib bersifat qudrat, artinya akal tak bisa digambarkan secara akal kalau Allah tak bersifat qudrat. Itu wajib. Wa yufarriqu dan membedakan dan memisahkan siapa mutakallim bainal jaiz wal wajibi wal muhali fi haqqihi, antara yang jaiz, yang wajib dan yang muhal bagi Allah. Tsumma yubayyinu, kemudian menjelaskan siapa mutakallim anna aslal fi'li jaizun alaihi, bahwa pada dasarnya perbuatan itu adalah jaiz bagi Allah. Jaiz artinya akal bisa menerima dia ada dan akal bisa menerima ia tidak ada. Itu jaiz menurut akal. Jadi yang dimaksud wajib di sini adalah wajib akli, muhal akli, jaiz akli. Wa annal alama fi'luhu al jaizu, dan bahwa sesungguhnya alam ini fi'luhu adalah perbuatan Allah yang jaiz itu. Bagi Allah berbuat alam ini jaiz, artinya akal percaya Allah membuat alam, dan akal bisa percaya juga kalau Allah Ta'ala tak menciptakan alam. Jaiz, boleh-boleh saja. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya alam dijawazihi, karena kejawazannya alam, karena kejaizannya alam. Iftakara, ialah membutuhkan apa alam, butuh ila muhdisin, kepada yang mengadakan. Wa anna bi'satar rusuli, dan bahwa sesungguhnya diutusnya para utusan, min af'alihi, adalah termasuk perbuatan-perbuatan Allah al-jaizati, yang jaiz itu. Jadi mengutus para utusan itu termasuk perbuatan yang jaiz bagi Allah. Wa annahu qadirun alaihi, dan bahwa sesungguhnya Allah adalah kuasa atas mengutus para utusan. Wa ala ta'rifi sidqihim bil mu'jizati, dan berkuasa untuk memberitahukan kejujuran para utusan bil mu'jizati, dengan mu'jizat-mu'jizat. Berkuasa untuk memberitahukan atau membuktikan, maksudnya bukti bahwa para utusan itu benar, buktinya adalah mukjizat. Wa anna hadzal jaiza waqi'un, dan bahwa sesungguhnya yang jaiz ini adalah benar-benar terjadi. Karena sesuatu yang mungkin terjadi itu belum tentu terjadi. Sesuatu yang mustahil terjadi pasti tak terjadi. Tapi sesuatu yang mungkin terjadi, ada kalanya terjadi, ada kalanya tak terjadi. Ada kalanya tak terjadi. Allah Ta'ala kan jaiz, seandainya menciptakan lautan emas kan jaiz, mungkin kan. Tapi ini adalah mungkin terjadi yang tak terjadi. Wa inda hada yang qati'u kalamul mutakallim, wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين